Halo, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Sri Astuti Dolosaribu, STMSI. Saya salah satu dosen tetap di Universitas Prima Indonesia, Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Manajemen. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran yang saya lakukan selama perkuliahan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran diberikan kepada mahasiswa semester 2 dan juga dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan mengenai strategi pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran disebut juga dengan marketing management, yang saat ini dibutuhkan oleh beberapa dunia bisnis untuk bisa menyaingi marketing management 4.0, yaitu di mana dikolaborasikan mengenai interaksi offline dan juga online. Oleh sebab itu, di sini juga dibicarakan mengenai bagaimana si penjual menjual suatu produk atau jasa kepada konsumen, sehingga konsumen lebih mengenal lagi produk yang dijual tersebut. Kemudian akan dibicarakan mengenai perencanaan, pengendalian, implementasi atas beberapa program pemasaran yang dilakukan, tujuannya untuk menarik si konsumen untuk membeli, sehingga tercapai tujuan dari suatu perusahaan, salah satunya adalah keuntungan dan keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Adapun tujuan mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran dapat diharapkan mahasiswa memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis dan juga mendeskripsikan segmentasi, target, dan juga memposisikan suatu pasar. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi keinginan dan juga menginterpretasikan perilaku dari seorang konsumen. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan juga mendeskripsikan ruang lingkup pemasaran. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan juga mendesain suatu produk atau jasa. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana mengatur atau membuat sebuah strategi promosi. Untuk dapat mencapai beberapa kemampuan tersebut, saya memberikan 14 topik di dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Yang pertama, konsep manajemen pemasaran. Yang kedua, proses penghantaran nilai dan juga kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ruang lingkup pemasaran. Yang keempat, segmentasi, targeting, dan positioning. Yang kelima, perilaku konsumen. Yang keenam, produk. Yang ketujuh, siklus hidup produk. Yang kedelapan, distribusi produk. Yang kesembilan, strategi penetapan harga. Yang ke-10, strategi promosi. Yang ke-11, branding atau merek. Yang ke-12, pasar bisnis. Yang ke-13, pemasaran global. Yang ke-14, pemasaran e-marketing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi DIE yang saya lakukan selama proses pembelajaran. Yang pertama, delivery. Dalam delivery ini, bagaimana saya menyampaikan mata kuliah, materi perkuliahan kepada mahasiswa. Salah satu contohnya, saya memberikan beberapa studi kasus yang akan dibahas di dalam kelas yang menyangkut mengenai mata kuliah manajemen pemasaran. Dan juga saya mengangkat beberapa topik-topik terkini atau isu-isu mengenai pemasaran yang ada di masyarakat saat ini. Kemudian saya juga melakukan diskusi kepada beberapa mahasiswa di dalam kelas. Kemudian untuk medianya, salah satu buku referensi yang saya gunakan adalah buku Manajemen Pemasaran oleh Philip Kotler. Yang kedua, yaitu interaction. Bagaimana saya berinteraksi bersama mahasiswa di dalam kelas dan juga di luar kelas. Sebab itu, saya mengajak mahasiswa untuk mau melakukan tanya jawab yang interaktif dengan menciptakan komunikasi dua arah antara dosen dan juga mahasiswa. Media pembelajaran yang saya gunakan salah satunya juga menjawab setiap kuis setiap minggunya yang diberikan di Spada. Saya juga menggunakan
Canva dan YouTube untuk pemberian materi pembelajaran selama di kelas. Untuk mahasiswa, bisa menghubungi saya secara online melalui chat room yang ada di Sepada dan juga melalui WhatsApp group yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, assessment. Assessment adalah bagaimana saya melakukan penilaian kepada setiap mahasiswa di dalam kelas. Dan hal ini sudah saya sampaikan pada saat pertemuan pertama mengenai kontrak perkuliahan. Hal ini diberitahukan agar mahasiswa memiliki strategi untuk mendapatkan nilai yang terbaik atau nilai yang memuaskan selama mengikuti mata kuliah yang saya ajarkan. Beberapa nilai, bobot nilai atau presentasi mahasiswa yang pertama diambil dari presensi, nilainya 10%. Yang kedua adalah nilai tugas sebesar 20%. Yang ketiga, nilai dari ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%. Yang keempat adalah nilai dari ujian akhir semester atau UAS sebesar 40%. Untuk nilai tugas, mahasiswa bisa peroleh melalui satu dengan menjawab kuis yang ada di Sepada setiap minggunya. Yang kedua, nilai tugas dengan membuat video yang akan video pemasaran mengenai produk UMKM yang akan diupload di media sosial atau di YouTube atau di TikTok. Kemudian, untuk mengerjakan tugas video harus menggunakan akun asli atau dengan menggunakan nama asli. Baiklah, berikut ini saya akan menyajikan video berupa video cuplikan bagaimana saya mengajar di depan kelas. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Hari ini kita akan membahas mengenai strategi promosi, ya. Sebelumnya kita sudah ada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai manajemen pemasaran. Oke, topik hari ini dia ada 5 subbab. Yang pertama, konsep promosi. Yang kedua, tujuan strategi promosi, karakteristik strategi promosi, sama klasifikasi strategi promosi. Yang kelima, apa itu jenis-jenis promosi. Ya, aku rasa kalau anak-anak ibu udah sering ya tahu mengenai apa promosi. Tahu? Tahu, Bu. Oh ya, udah banyak di jalan-jalan. Apa itu promosi? Nah, promosi itu bagaimana si penjual atau si produsen mengkomunikasikan, memberitahu sama konsumen mengenai produk atau jasanya. Nah, tujuannya si konsumen tadi. Kemudian untuk ngasih tahu kualitasnya, harganya, untuk memberitahu apa-apa aja yang menjadi kualitas dari suatu produk atau jasa. Untuk apa? Untuk bisa mempertahankan bisnis dari suatu perusahaan, ya. Kemudian beberapa strategi promosi. Nah, seperti ini. Mungkin anak-anak ibu ada pernah melihat ini? Pernah, Bu. Pernah ya. Kalau ini di mana ini? Di Shopee. Shopee, salah satu e-commerce ya. Nah, kalau ini biasanya kita lihat di mana promosi seperti iklan ini? Di mall. Di mall, ya. Jadi ada beberapa contoh. Kalau yang promo-promo seperti ini biasanya dilakukan sama si penjual untuk menarik konsumen-konsumen yang langsung datang ke tempat, contohnya di mall. Nanti dibuatlah promosi 50 plus 10 atau 20 plus 20. Ada banyak ya. Kalau flash sale itu dilakukan kalau kita melakukan pembelian secara online. Seperti di beberapa e-commerce, yaitu di Shopee, di Lazada. Jadi kalau ada momen-momen seperti kalau sekarang kan bulan 6, 66, kalau bulan yang lalu 55. Nah, ini ada batas waktunya, bisa jadi 2-3 jam saja promosinya. Ya, promosi itu dilakukan untuk menarik konsumen pada saat belinya. Kalau lewat dari 2-3 jam misalnya promosi dilakukan, maka sudah selesai flash sale-nya, nggak ada lagi. Beda dengan yang ini. Kalau ini bisa sampai bulan, ya, bisa sampai 2 bulan kalau yang di mal-mal ini. Dan ini dilakukan harus langsung datang ke tempat. Ya, kalau flash sale itu tadi bedanya. Kemudian ini sudah tahu lah logo apa ini ya? Salah satu kopi ternama di Indonesia, di seluruh dunia pun, yaitu Starbucks. Promo apa yang dilakukannya? Starbucks sering nggak bikin iklan-iklan di jalan? Enggak. Kayaknya nggak pernah, ya kan? Salah satu yang dia lakukan itu buy one get one di hari-hari tertentu. Mereka kerjasama dengan beberapa aplikasi, contohnya Line. Jadi ada waktu-waktu tertentu
yang mereka buat untuk promosi. Jadi konsumennya itu pada saat beli satu konsumen bebas ya, varian apa aja minumannya. Beli satu, gratis satu lagi minuman. Di harga yang sama boleh? Boleh. Nah, itu beberapa teknik yang dilakukan sama itu perusahaan sebesar perusahaan kopi sebesar Starbucks. Ya, yang mereka lakukan itu menarik konsumennya untuk mau membeli. Salah satunya yang dilakukan lagi apa? Ini adalah kartu membershipnya Starbucks. Ya, di sini bisa kita lihat kalau misalnya ada yang membeli, mereka ada beberapa barista nanti menanyakan, Bu, mau dibuatkan kartu membership nggak? Ya, jadi ada beberapa perbedaan dengan pembeli yang jadi member sama pembeli yang biasa datang ke tokonya. Ya, jadi ada saja beberapa cara, bahkan perusahaan sebesar Starbucks aja melakukan beberapa promosi. Ya guys ya. Nah, kemudian ini beberapa tujuan dari strategi promosi. Ya, sebelum Ibu lanjut, ada yang mau ditanya? Nanti Ibu ini kan ya, oke. Di sini tujuan promosi itu ada informing, persuading, reminding, sama meyakinkan pelanggan. Apa informing? Informing itu menginformasikan. Si penjual menginformasikan produk atau jasa apa yang mereka jual. Contohnya, harganya berapa? Kegunaannya untuk apa produk ini kita beli? Kemudian cara pemakaiannya kah? Kemudian informasi promosinya kah? Ada beberapa yang mereka informasikan atau produk baru yang sedang mereka keluarkan. Maka diberilah informasi kepada konsumen. Ya. Kemudian persuading, setelah mereka menginformasikan bagaimana si produsen tadi membujuk agar calon konsumen tadi membeli produk atau jasa yang mereka jual. Ya, tidak hanya membujuk membeli, tapi juga menggunakan. Jadi ada beberapa usaha. Jadi usaha-usaha promosi tadi dibuat di jalan-jalan yang semenarik mungkin, berwarna-warni ukurannya. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya pertama dilihat sama si konsumen, kemudian mereka penasaran, dibelilah produk tadi. Setelah dibeli, nah mereka menggunakan. Oke, setelah itu reminding, mengingatkan. Untuk mengingatkan konsumen untuk membeli lagi produk tadi. Ya, untuk mengingatkan konsumen, si penjual mengingatkan ini produknya masih ada loh konsumen. Mengingatkan pelanggannya biar supaya membeli produk atau jasa yang mereka sediakan. Oke, kemudian meyakinkan pelanggan akan kualitas produk atau jasa yang mereka jual. Ini beberapa karakteristik strategi promosi. Ya, karakteristik yang pertama, bagaimana si produsen mengkomunikasikan atau menjalin hubungan baik dengan si konsumen. Jadi di maintenance hubungan baiknya. Contoh, kalau misalnya kita ke bengkel Toyota misalnya. Nah, bulan depan kita belum datang, nanti mereka reminding, mereka komunikasikan, Bapak Ibu, nanti datang lagi ya, ini sudah jadwalnya ganti oli misalnya. Nah, mereka menjaga hubungan baik. Atau contoh lainnya kayak di bank. Nah, nanti ada nasabahnya berulang tahun, biasanya yang prioritas ya. Atau nggak prioritas juga ada yang mereka email, selamat ulang tahun Ibu Winda, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian invitation, mengajak konsumen baru untuk datang ke perusahaannya. Biasanya ini contohnya kayak mobil. Mereka mengeluarkan mobil-mobil yang terbaru. Nah, mereka undang ke beberapa hotel. Misalnya, ya. Kemudian yang ketiga, dia intensif, memberikan pelayanan yang terbaik. Ini biasanya diberikan sama beberapa konsumen yang loyal atau setia. Oke, ini beberapa klasifikasi strategi promosi. Yang pertama, customer promotion, trade promotion, sama business promotion. Ada yang tahu bedanya apa ini? Kalau customer promotion, dia itu fokus sama si konsumen. Bagaimana mereka promosi kepada si konsumen atau pelanggan. Kalau trade promotion, dia itu kepada distributor atau grosir-grosir.
Ya, jadi ini berdasarkan tingkatannya. Kalau bisnis, dia promosinya yang lebih besar lagi. Biasanya perusahaan ke perusahaan. Ya, oke. Ini jenis-jenis promosi. Dia ada beberapa: tradisional, digital, directing, marketing, endorsement, personal, publicity. Kalau tradisional, ini yang old fashion, yang sudah lama dilakukan. Contohnya kalau kita langsung ke toko, kita langsung berhadapan penjual sama pembeli, ya. Kalau dia digital, yang saat ini sedang booming, pembelian online dengan menggunakan beberapa aplikasi e-commerce. Salah satunya apa tadi? Shopee. Ya, ada banyak sekarang yang muncul. Shopee, Lazada, Tokopedia, apalagi yang sekarang ini yang sedang digandrungi anak muda, yaitu TikTok Shop. Ya, kita bisa belinya walau nanti tokonya di mana, kita bisa beli dari sini. Kalau kita beli dari Cina bisa nggak? Bisa. Salah satunya menggunakan Shopee. Ya, mereka menyediakan beberapa aplikasi, ya. Kemudian ini direct marketing. Ini langsung. Ini contohnya salesman. Sales yang langsung mendatangi si konsumen. Kalau kita ke mall kan ada mau datang kasih brosur kan? Nah, ini ya, Kak, kita ada promo terbaik hari ini, sama seperti itu. Yang kedua, kemudian selanjutnya ada publicity. Ini dia langsung ke publik. Selanjutnya personal selling, ini hampir sama ya, personal selling. Kemudian endorsement. Kalau endorsement ada tahu nggak? Endorsement. Ada yang jadi endorsement di sini? Ada yang mengendorse produk atau jasa. Ada yang kemarin ada mahasiswa kita yang dia di endorse untuk jaket dan kaos. Perlu nggak kita menyediakan apa di situ? Nggak perlu, karena mereka menggunakan jasa kita. Kita yang membantu menjualkan, mereka yang menstok barang, si produsen tadi. Jadi kita yang mengendorse. Kita dibayar nggak? Dibayar. Ya, dibayar sama si penjual tadi. Oke? Di sini ada beberapa strategi jitu untuk promosi bisnis di era digital, ya, dengan menggunakan beberapa media sosial yang ada sama kita. Jadi nggak perlu sekarang kita harus punya modal besar untuk melakukan suatu bisnis, enggak. Anak-anak ibu pun bisa mulai dari sekarang, misalnya buka toko online atau memanfaatkan media sosialnya dari menggunakan Instagram. Tapi dipastikan dulu lah followersnya berapa. Bagaimana kalian meningkatkan followersnya. Jadi pada saat live mereka bisa ada datang dan juga membeli produk yang kita jual, ya. Kemudian ini endorsement tadi, kita mengendorse beberapa produk. Gimana caranya kita endorse? Kita harus banyak followersnya sehingga suatu perusahaan mempercayakan produknya sama kita untuk kita jual, ya. Kemudian memanfaatkan marketplace. Kalau marketplace ada di mana? Facebook, ya. Kalau marketplace ini ada di Facebook. Selanjutnya aktivitas promosi digital, ya. Ini banyak digunakan dengan menggunakan aplikasi digital. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Anak ibu ada yang mau ditanya? Saya Bu mau nanya Bu. Oh ya. Perkenalkan Bu, nama saya Franserik Sinaga. Saya ingin bertanya Bu, apa perbedaan flash sale dengan diskon Bu? Ya, terima kasih ya. Iya Bu. Apa perbedaan flash sale dengan diskon? Nah, kalau tadi diskon, kalau dilihat dari waktunya, kalau flash sale waktunya lebih singkat. Ya. Dia bisa 2-3 jam. Beda dengan diskon. Kalau diskon itu dia biasanya ada di toko-toko, ada di mall, misalnya seperti itu. Dan besarnya diskon yang kedua adalah besarnya. Kalau misalnya diskon dia lebih kecil daripada flash sale. Kalau flash sale dia bisa sampai 70%, 80%. Nah, kalau dia diskon hanya 50 plus 20. Nah, itu kan beda langsung potongannya kalau kita langsung 70%. Itu aja beberapa perbedaannya. Jelas? Jelas Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya.
kasih ya, pertanyaannya bagus. Mengenai tujuan dari strategi promosi. Salah satunya tadi kan pertama informing, yang kedua persuading, ya, ketiga reminding. Persuading itu namanya membujuk si calon konsumen agar dia mau membeli produk atau jasa yang kita sediakan, yang kita jual. Ya, bagaimana kita yakinkan dia untuk membeli. Jadi kalau dia sudah melakukan pembelian, jadi kita jelaskan apa yang menjadi kelebihan atau bagaimana kualitas dari produk kita. Jadi kita jual pun dengan harga murah, apalagi kalau kita yakin ini saat ini loh Bu, lagi diskonnya sampai hari ini aja, misalnya seperti itu. Ya, bagaimana kita membujuk dia, si konsumen tadi, calon konsumen, untuk membeli barang yang kita jual, barang atau jasa yang kita jual. Ya, jadi sehingga terjadilah proses jual beli. Nah, itu tergantung sama si penjualnya. Oke? Ada lagi? Nah, untuk tugas nanti anak-anak ibu silakan mengerjakan promosi video, membuat video promosi mengenai produk UMKM, ya. Kemudian diupload di sosial media, dibuat semenarik mungkin, ya. Waktunya 3-5 menit. Ini diupload di sosial media, bisa ke YouTube atau TikTok dengan menggunakan akun real name, ya, dengan menggunakan nama asli. Nanti bisa dikirim ke WA group untuk linknya. Di YouTube bisa, di TikTok bisa, ya. Tapi yang perlu diingat adalah menggunakan akun nama asli. Jadi ibu gampang untuk penilaiannya. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan dan jangan lupa tugasnya segera diselesaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu.